Halo sobat, jumpa lagi. Melanjutkan kisah karya Esa Mintarja untuk sobat semua, Istana yang Suram. Kesempatan ini dalam episode Jatuh Korban Lagi Pemuda Karangmojo. Selamat menikmati. Salam budaya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, soho share, matur nuwun. Maka tiba-tiba saja Sambi Timur menyambar ikat kepala anak muda itu dan membantingnya ke tanah. Kau berani menyebut namaku, Kau harus tahu siapa yang menyebut namaku, maka ia harus berurusan denganku. Tapi namaku memang dengan demikian, Tuan. Anak itu menjadi semakin gemetar. Persetan. Jika demikian, maka kau berani menyebut namaku. Karena itu kita harus berperang tanding. Di dunia ini hanya ada satu nama, Sambi Timur. Anak muda itu menjadi semakin ketakutan, katanya dengan suara terputus-putus. Tetapi namaku tidak memakai Timur. Itu tidak penting. Cepat, bersiaplah, kita akan berperang tanding. Tidak. Anak muda itu menjadi semakin ketakutan. Pengecut. Tiba-tiba Sambi Timur membentak. Tangannya terayun deras sekali mengenai wajah anak muda yang bernama Sambi itu. Sehingga anak muda itu pun terpelanting jatuh. Semua mata terbelalak melihat peristiwa yang terjadi itu. Tidak seorang pun dapat mencegahnya, apalagi ketika Sambi Timur kemudian berkata, anak itu harus mengerti bahwa tidak ada orang lain bernama Sambi di dunia ini. Sekarang ia tidak akan dapat menyebut namanya lagi. Tuan sudah membunuhnya? Bertanya Ki Buyut. Sambil tertawa, dicobanya tertawa keras-keras, namun kadang-kadang tertawanya justru menjadi sumbang. Katanya, ia tidak mati, tapi akan menjadi lumpuh, buta, bisu, dan tuli. Oh, Ki Buyut menebah dadanya, katanya. Kasihan anak itu. Ia anak baik, Tuan. Apakah Tuan tidak dapat menyuruhnya saja berganti nama? Aku tidak peduli. Tidak ada orang yang akan dapat mengobatinya. Ia akan mengalaminya sampai tua. Ibu Yud menarik napas dalam-dalam. Sekilas teringat olehnya dengan seorang anak muda yang bernama Kidang Alit. Anak muda yang telah berhasil mengobati Kasdu, sehingga kini anak muda itu sudah dapat dikatakan sembuh, meskipun belum pulih. Apalagi di istana kecil itu ada seorang bangsawan muda bernama Kudo Rupoko yang juga sanggup pula mengobati seorang yang mengalami peristiwa seperti itu. Tapi Ki Buyut sama sekali tidak menyebutkannya, bahkan kemudian ia berkata, Kisana, aku minta maaf jika ada sesuatu yang tidak menyenangkan bagi Kisana. Sekarang aku persilahkan Kisana pergi ke Banjar. Di Banjar Kisana akan dapat tinggal dengan tenang tanpa gangguan apapun juga. Sambi Timur mandang Ki Buyut dengan tajamnya, lalu katanya, baiklah, aku akan pergi ke Banjar. Biarlah seseorang mengantar Kisana. Aku sudah tahu di mana letak Banjar itu. Aku akan pergi ke Banjar. Sambi Timur dan Bramodoro tidak menunggu lebih lama lagi. Mereka pun kemudian melompat ke punggung kudanya dan segera meninggalkan halaman rumah Ki Buyut. Demikian kedua orang itu hilang, maka regol halaman itu telah berdiri termangu-mangu seorang anak muda yang lain, Kidang Alit. Semua mata pun kemudian terpancang pada Kidang Alit. Perlahan-lahan anak muda itu melangkah maju ketika matanya menyentuh tubuh Sambi yang terbaring diam. Maka ia pun dengan tergesa-gesa berlari mendekatinya sambil berjongkok di sisinya. Ia bertanya,
Mengapa dengan Sambi? Ki Buyut mendekatinya dengan pandangan sedih. Sambil menarik napas dalam-dalam ia berkata, agaknya pedukuhan ini memang sedang ditimpa oleh malapetaka. Aku tidak tahu apakah kesalahan yang pernah kami perbuat di sini, sehingga rasa-rasanya sebuah kutukan yang mengerikan kini sedang berlaku. Kidang Alit meraba tubuh Sambi dengan wajah tegang. Ia berkata, luar biasa, suatu ilmu yang hampir tidak ada duanya di muka bumi. Ia mengalami nasib seperti Kasdu, desis Ki Buyut, yang kemudian menceritakan apa yang telah terjadi atas Sambi. Gila, desis Kidang Alit. Apakah persamaan nama saja sudah cukup alasan baginya untuk menyiksa anak ini seumur hidupnya? Kasdu kini nampaknya sudah mulai dapat menggerakkan segenap tubuhnya. Bahkan beberapa langkah ia sudah dapat berjalan. Tiba-tiba kini malapetaka yang lebih besar telah menimpa Sambi. Lebih besar? Bertanya Ki Buyut. Ya, Sambi nampaknya lebih parah dari Kasdu. Jadi, Kidang Alit menarik napas dalam sekali, katanya, bawalah ke dalam, aku mencoba mengobatinya. Anak-anak muda yang ada di halaman itu pun kemudian mengangkat tubuh yang seolah-olah menjadi kejang itu masuk ke dalam dan dibaringkannya di sebelah Kasdu yang sudah dapat bangkit berdiri. Meskipun masih tertatih-tatih dan harus mencari pegangan. Bahkan dengan dilayani oleh seorang ia sudah dapat berjalan beberapa langkah. Sedangkan penglihatan dan pendengarannya seolah-olah telah pulih sama sekali. Untuk beberapa saat lamanya Kidang Alit meraba segenap tubuh Sambi. Setiap kali ia seolah-olah menemukan sesuatu di bawah kulit anak muda yang pingsan itu. Baru beberapa saat kemudian Kidang Alit mengambil semacam serbuk dari dalam bumbung kecil yang disimpan di kantong ikat pinggangnya. Dengan beberapa tetes air, serbuk itu dicairkan dan dituangkannya ke dalam mulut Sambi. Setelah ditunggu beberapa lama kemudian, maka Sambi pun mulai sadar. Matanya terbuka dan bibirnya pun mulai bergerak-gerak. Air, desisnya. Kidang Alit tersenyum, demikian juga Ki Buyut yang menungguinya dengan tegang. Aku berhasil, Ki Buyut. Ia dapat membuka matanya dan melihat kita yang berada di sekitarnya. Mulutnya dapat bergerak dan menyebut sesuatu yang dikendakinya. Mudah-mudahan ia dapat segera pulih seperti Kasdu meskipun akan membutuhkan waktu yang agak lama. Lebih lama? Bertanya Ki Buyut. Ya, orang-orang yang datang kemudian ini memiliki kemampuan yang lebih tinggi dari orang-orang yang telah datang lebih dahulu. Orang-orang yang telah dibunuh di istana kecil itu. Ki Buyut termangu-mangu sejenak lalu tiba-tiba saja ia bertanya, Kidang Alit, apakah kau tahu serba sedikit tentang peristiwa di halaman istana kecil itu? Maksud Ki Buyut, apakah kau ikut campur di dalam pertempuran yang telah terjadi? Kidang Alit mengerutkan keningnya namun kemudian ia tertawa. Janganlah dirisaukan, aku tidak ikut campur sama sekali. Aku tidak tahu menau. Ki Buyut tidak mendesaknya lagi. Meskipun demikian ia masih bertanya, Kidang Alit, apakah kau berhubungan dengan Raden Udorupoko? Oh, Kidang Alit mengangkat keningnya. Aku tidak ada hubungan dengan bangsawan-bangsawan yang hanya dapat menyombongkan dirinya, yang menganggap kita orang-orang kecil. Ini hanyalah sekedar sasaran pelepasan kekuasaannya. Ki Buyut, aku memang tidak ingin berhubungan dengan bangsawan-bangsawan itu. Tetapi mereka bukan orang-orang yang sombong. Ki Buyut, sejak aku kanak-kanak aku tidak dibiasakan untuk mengangguk hormat dalam sekali. Menundukkan kepala jika berbicara atau dengan tata cara yang menjemukan sekali. Tidak Kidang Alit, aku tidak pernah mempergunakan tata cara yang demikian terhadap Raden Rupoko. Bahkan terhadap Pangeran Kudonarpodo juga tidak, atas kehendak Pangeran Kudonarpodo sendiri. Tapi kita masih harus memanggilnya Raden, dan dalam terhadap perempuan yang ada di istana itu,
Kita harus menyebutnya Gusti dan Putri. Ah, sudahlah Ki Buyut. Biarlah aku hidup dengan caraku dan Raden Kudorupoko hidup dengan caranya sendiri. Baiklah Ki Dangalit, tetapi sebagai orang tua, aku lebih senang melihat anak-anak muda dapat hidup rukun. Apalagi anak-anak muda seperti kau dan Raden Kudorupoko yang memiliki kelebihan dari sesama. Ki Buyut berhenti sejenak lalu, jika kalian dapat hidup rukun, maka kami sebedukuan ini akan dapat menggantungkan nasib kami kepada kalian. Apalagi jika setiap kali pedukuhan ini didatangi oleh orang-orang yang mengerikan seperti yang berada di Banjar itu. Mereka tidak akan berbuat apa-apa seperti 3 orang yang terdahulu, Ki Buyut. Persoalan mereka tentu ada hubungannya dengan kematian kedua orang yang baru saja dikuburkan itu. Meskipun agaknya mereka bukan saudara seperguruan. Ki Buyut termangu-mangu sejenak, namun kemudian, dari mana kau tahu bahwa mereka bukannya seperguruan dengan orang-orang yang telah terbunuh itu? Aku dapat melihat akibat dari tangan mereka. Memang ada persamaan, tetapi ada juga bedanya. Ki Buyut tidak mendesaknya lagi karena ia merasa bahwa ia tidak akan dapat mengerti apapun yang dikatakan Ki Dangalit. Namun yang ditanyakan justru Ki Dangalit, jika orang itu tidak dapat berbuat apa-apa, mengapa keduanya terbunuh justru di halaman istana itu? Maksudku, mereka tidak berbuat apa-apa atas kita di sini. Persoalan mereka dengan istana itu sama sekali bukan persoalan kita, Ki Buyut. Ki Buyut mengangguk-angguk, ia mengerutkan keningnya. Ketika ia melihat seorang yang melayani Sambi, merasa sangat haus. Setitik demi setitik air diteteskan di mulutnya dengan susah payah. Ia mencoba menelan air itu. Sambi menarik napas dalam-dalam, ia pun kemudian menggeleng lemah. Cukup, desisnya lambat sekali. Ki Buyut berkata, Ki Dangalit kemudian, aku minta diri biarlah anak-anak menjaga Sambi sebaik-baiknya. Jika ada orang yang datang, biarlah keduanya masih tetap berpura-pura lumpuh, bisu dan tuli. Tetapi orang-orang yang menyakiti Kasdu sudah tidak ada lagi. Siapa tahu bahwa aku keliru jika kedua orang itu adalah kawan-kawan mereka yang sudah terbunuh. Maka mereka pun tentu akan membunuhnya pula. Ki Buyut mengangguk-angguk, ia pun kemudian berpesan seperti yang dikatakan oleh Ki Dangalit untuk keselamatan mereka sendiri. Kecuali terhadap Raden Kudorupoko, berkata Ki Buyut, ia tidak dapat dibohongi. Ia mengerti semuanya tentang Kasdu, yang barangkali juga Sambi. Ki Dangalit tersenyum, katanya, biar sajalah. Aku kira mereka tidak akan membahayakan Kasdu. Bagaimana juga aku kira bangsawan-bangsawan itu masih juga mengenal peri kemanusiaan. Ki Buyut mengerutkan keningnya, tapi ia tidak menjawab. Sudahlah Ki Buyut, aku akan pergi ke sungai. Sudah 2 hari aku tidak mencuci pakaian. Ki Dangalit pun kemudian meninggalkan rumah Ki Buyut. Di muka rego langkahnya terhenti jenak, namun kemudian ia pun berkata kepada diri sendiri, persetan jika Kudorupoko mengetahui permainan ini. Aku tidak akan memberi kesempatan kepadanya lebih lama lagi. Tetapi semuanya memang tidak dapat dilakukan dengan tergesa-gesa, agar justru tidak gagal karenanya. Ia pun kemudian melanjutkan langkahnya kembali ke pondoknya, mengambil beberapa helai pakaiannya dan langsung pergi ke sungai. Ki Dangalit mempunyai kesenangan mencuci pakaiannya di sungai di saat-saat gadis-gadis Karangmojo mencuci pakaian pula. Namun gadis-gadis itu sama sekali tidak merasa terganggu oleh kehadirannya. Meskipun tidak biasa laki-laki mencuci pakaian bersama dengan mereka. Biasanya laki-laki lebih suka mandi dan mencuci di gerojokan di bawah bendungan, di siang atau di sore hari setelah mereka pulang ke sawah. Bahkan kehadiran Ki Dangalit dapat memberikan kesegaran dan kegairahan pada gadis-gadis itu. Mereka tidak segan-segannya bergurau, bahkan kadang-kadang berkejar-kejaran bersama Ki Dangalit. Sehingga dengan demikian mereka sering terlambat pulang.
Tidak banyak yang mengetahui perbuatan Kidang Alit itu. Gadis-gadis Karangmojo tidak pernah memperbincangkan dengan orang-orang tua mereka tentang tingkah laku anak muda itu. Tapi mereka setiap saat memperbincangkannya dengan kawan-kawan mereka. Bahkan siapa yang paling dekat dengan anak muda itu merasa sangat bangga, seolah-olah ia adalah gadis yang paling terkemuka di Karangmojo. Meskipun dua orang dari mereka telah kehilangan pengekangan diri, namun seolah-olah hal itu tidak pernah diingatnya lagi oleh kawan-kawannya. Apalagi keduanya kemudian telah kawin seperti kebanyakan gadis-gadis dewasa dengan laki-laki yang menganggap mereka sebagai istri yang baik tanpa celah. Tapi bagaimanapun juga tingkah laku Kidang Alit itu telah membuat Ki Buyut menjadi sangat berprihatin. Tidak kurang dari kehadiran dua orang yang tinggal di Banjar seolah-olah menggantikan tiga orang yang sebelumnya berada di Banjar itu pula, dan yang dua di antaranya mereka telah terbunuh sedang yang seorang berhasil melarikan diri. Namun keprihatinan itu harus ditekannya dalam-dalam yang semakin lama menjadi semakin penuh dengan persoalan-persoalan yang datang silih berganti. Kapan ada cahaya terang pada pedukuhan kecil ini? Setiap kali Ki Buyut berdesah jika ia mulai berbaring di malam hari, terasa betapa kecut hatinya menghadapi masa depan pedukuhannya. Memang sekali lagi timbul dugaannya bahwa istana kecil itulah yang agaknya telah mengundang kesulitan bagi pedukuhan Karangmojo. Tapi ia mengenang kebaikan hati Pangeran Kudo Narpodo yang segala macam jasa yang telah diberikan, maka ia selalu mencoba mengusir dugaan-dugaan semacam itu. Tapi sebenarnya lah bahwa persoalan memang berkisar pada istana kecil yang terpencil itu. Kegagalan-kegagalan orang dari perguruan Guntur Geni bukan mengurangi kalutan bagi Karangmojo, karena salah seorang dari mereka yang tidak terbunuh mati berhasil menghubungi kawan-kawannya dari perguruan Guntur Geni dan menceritakan apa yang telah terjadi di istana kecil itu. Gila, desis salah seorang yang bertubuh jangkung, berambut putih dan berjanggut panjang dan berwarna putih pula. Jadi di Karangmojo telah hadir murid-murid dari perguruan Cengkir Pitu dan Kumbang Kuning. Gagak Wereng yang hampir kehabisan darah selama di perjalanan, hampir tidak mampu lagi bergerak hanya karena ketahanan tubuhnya yang luar biasa sajalah, maka ia masih dapat berbicara beberapa kalimat untuk menceritakan segala peristiwa pahit yang dialaminya. Ketika ia merasa bahwa semuanya sudah diucapkannya, betapapun sulitnya untuk menggerakkan bibir, tidak dapat lagi mengucapkan kata-kata. Gagak Wereng masih sadar bahwa oleh dua orang saudara seperguruannya, ia diangkat mendaki sebuah bukit kecil di ujung pegunungan Sewu. Beberapa tonggak lagi terhampar ngarai yang luas yang sebagian masih diselimuti oleh hutan yang sangat lebat. Orang berjanggut dan berambut putih tidak memaksanya lagi untuk berbicara, tetapi ia memberikan beberapa tetes cairan, ramuan dari air dan serbuk obat untuk menenangkan dan memberi kekuatan kepada Gagak Wereng. Tanpa obat ini maka Gagak Wereng tentu sudah jatuh pingsan, dan bahkan mungkin ia akan kehilangan kemungkinan untuk dapat hidup lebih lama lagi. Namun agaknya Gagak Wereng memang belum saatnya mati. Perlahan-lahan tubuhnya terasa menjadi segar sehingga ia mulai dapat menggerakkan seluruh tubuhnya dan bibirnya mulai dapat menyebut beberapa kata. Ketika ia merasa sudah menjadi semakin kuat, maka ia pun mulai mencoba untuk duduk bersandar pada sebongkah batu besar di pinggir jalan setapak. Wereng, salah seorang temannya, mulai bertanya lagi ketika ia melihat keadaan Gagak Wereng semakin baik. Jadi jelasnya kau dan kedua saudara seperguruanmu telah gagal. Ya Kiai, kami sudah gagal. Gagal sama sekali. Aku tidak melihat akhir dari pertempuran di halaman itu. Namun menurut perhitunganku, saudara-saudaraku tidak ada harapan lagi untuk melepaskan diri.
dari tangan Raden Kudorupaka dan Panji Surawilogo. Raden Kudorupaka, desis orang berjanggut dan berambut putih itu. Aku mendengar namanya belum lama berselang. Ia adalah seorang ksatria dari Mojopahit yang memiliki beberapa kelebihan. Namanya cepat dikenal di Demak oleh segala golongan, karena ia mempunyai jiwa pengabdian yang tinggi. Ia banyak menolong orang-orang yang memang memerlukan pertolongannya. Ia tidak segan-segan berbuat apa saja untuk kepentingan orang banyak yang lemah dan tersinggung oleh rasa keadilannya. Agaknya benar orang itu, desis Gagak Wereng dengan suara yang lemah. Ia adalah seorang bangsawan yang memang pilih tanding. Tapi di samping Kudorupaka kau harus memperhatikan pula orang yang menyebut dirinya dari perguruan Kumbang Kuning. Saut orang yang berjanggut dan berambut putih itu, perguruan Kuning adalah perguruan yang pernah menggetarkan tanah ini. Gagak Wereng mengangguk-angguk, namun kemudian ia berdesis. Tetapi mengapa mereka itu kini berkumpul di Karangmojo? Bukan itu berarti bahwa rahasia yang disimpan di dalamnya telah banyak diketahui oleh beberapa pihak. Mungkin demikian. Tetapi yang menggelisahkan kita adalah Kudorupaka. Ia adalah keluarga Raden Kudonarpada, sehingga ia merupakan pelindung yang paling baik. Orang yang berjanggut putih itu menggeram. Mengapa Kudorupaka itu hadir juga di tempat yang demikian jauhnya? Kita juga datang dari jauh. Kini Kiai berada di sini beberapa lamanya dan meninggalkan Padepokan juga karena rahasia yang tersimpan di istana itu, sahut Gagak Wereng. Tentu Kudorupaka mengetahui juga rahasia itu dan merasa wajib untuk melindunginya. Apakah bukan karena Kudorupaka sendiri mempunyai pamrih seperti kita dan murid-murid dari perguruan Kumbang Kuning itu? Kita tidak tahu dengan pasti, tapi yang jelas bahwa Kudorupaka merupakan penghalang yang paling berat. Kita dapat mengesampingkan yang lain dengan kekerasan atau dengan diam-diam mendahului memasuki istana itu. Tetapi Raden Kudorupaka ada di istana itu. Orang berjanggut itu menarik napas dalam-dalam, katanya kemudian, baiklah Wereng, sementara kita akan mengawasi saja jalan menuju istana kecil itu. Bukan hanya kita yang mengalami kesulitan masuk istana itu, tapi juga murid-murid dari Kumbang Kuning akan menghadapi kekuatan yang mungkin tidak tertembus. Orang itu berhenti sejenak lalu, tetapi Cengkirpitu adalah perguruan yang tidak banyak berhubungan dengan para bangsawan di Mojopahit. Adalah agak aneh jika kau mengatakan bahwa Kudorupaka mempunyai ilmu dari perguruan Cengkirpitu. Bukan saja ilmu dari perguruan Cengkirpitu, tetapi menurut pengakuan mereka Raden Kudorupaka mempunyai batu akik Jemerut Sisikwaja, dan kawannya yang bernama Panji Surawilogo mempunyai akik Naga Keling. Orang berjanggut dan berambut putih itu berkata, kedua akik itu memang menunjukkan ciri dari perguruan Cengkirpitu. Hanya orang-orang terpercaya saja dari perguruan itu yang dapat benda-benda yang mendapat memiliki pengaruh atas orang yang memakainya. Dan selebihnya, Kiai, orang yang mengaku memiliki cula kumbang kuning bermata berlian itu mengetahui dengan pasti bahwa Kiai Sekar Pucang yang sekarang ini sama sekali bukan Kiai Sekar Pucang pendiri perguruan Guntur Geni. Gila. Tetapi itu dapat dimengerti menurut gelar lahiriah sebagai seorang manusia. Tidak akan dapat hidup sampai ratusan tahun. Gagak Wereng termangu-mangu sejenak, namun ia pun bertanya dengan ragu-ragu. Kiai, benarnya lah, bagiku murid dari perguruan Guntur Geni sendiri merasa selalu dihadapkan pada sebuah teka-teki. Kami tidak pernah dapat mengatakan dengan pasti apakah Kiai Sekar Pucang itu masih atau Guntur Geni mempunyai guru yang nunggak semi bernama Sekar Pucang pula. Gila, desis orang yang dipanggil Kiai itu. Seharusnya kau tidak bertanya demikian. Kiai Sekar Pucang adalah orang yang tidak berhubungan dengan waktu. Ia telah berhasil melepaskan dari peredaran massa.
sehingga ia tidak terikat lagi geseran hari, bulan, dan tahun. Maksud Kiai, kau memang dungu. Kiai Sekar Pucang tidak akan pernah mengalami masa akhir dari hidupnya. Karena umur, berapa ribu tahun sekalipun tidak akan merenggut nyawanya. Ia akan hidup sepanjang zaman seandainya ia hanya berhadapan dengan tahun-tahun dan bahkan abad. Aku tidak mengerti, Kiai. Wereng, kau adalah murid yang terdekat saat ini. Aku tidak dapat mengatakan siapakah muridnya yang terdekat 100 tahun yang lalu. Karena umurku belum 100. Karena itulah maka aku adalah orang yang paling banyak mengetahui mengenai dirinya. Bukankah aku sudah pernah dan berkali-kali memberitahukan kepadamu bahwa Kiai Sekar Pucang harus mengurung diri dalam tempat terasing dan dirahasiakan? Ya, Kiai. Namun karena itulah maka timbullah pertanyaan di hati ketika aku mendengar kata-kata orang yang menyebut dirinya murid dari perguruan Kumbang Kuning itu. Kau sudah terpengaruh olehnya. Memang ajar Sokoniti tidak mampu melepaskan dirinya dari sentuhan waktu. Sehingga pada umur 80 tahun lebih sedikit, ia sudah meninggal karena sakit. Gagak Wereng, ternyata betapa tinggi ilmu ajar Sokoniti, namun ia harus mengalah melawan umurnya, dan hal ini tidak akan terjadi atas Kiai Sekar Pucang. Tetapi mengapa justru Kiai Sekar Pucang harus berada di tempat yang tertutup dan rahasia? Gagak Wereng, setiap orang memiliki kelemahannya masing-masing. Karena kau murid Guntur Geni yang sedang dicekam oleh keraguan-raguan, maka kau boleh mengerti serba sedikit. Juga sebagai imbalan kesetiaanmu. Meskipun hampir saja orang dari Kumbang Kuning itu merenggut nyawamu. Orang tua itu berhenti sejenak lalu. Dengarlah, Kiai Sekar Pucang bukannya orang yang tidak dapat mati. Ia hanya dapat membebaskan diri dari perjalanan waktu. Karena itu agar ia tidak terbunuh karena sesuatu yang terjadi pada tubuhnya, maka ia selalu mengasingkan diri. Jelasnya Kiai Sekar Pucang belum berhasil memecahkan ilmu kekebalan yang sempurna. Karena itu maka bagaimanapun juga masih ada kemungkinan untuk membunuhnya. Itulah sebabnya ia harus mengasingkan dirinya. Waktunya sepenuhnya dipergunakannya untuk memecahkan ilmu kebal dengan sempurna. Sudah berapa tahun Kiai Sekar Pucang itu mengasingkan diri, Kiai? Aku tidak ingat lagi waktu itu. Aku berguru pertama kali. Aku masih sempat mendapat tuntunan langsung dari beliau. Kemudian pelan-pelan ia membiarkan aku menyempurnakan ilmuku. Sampai pada satu tingkatan bahwa aku berhak untuk menggantikannya. Memberikan ilmu kepada adik-adik perguruanku, padamu, kepada yang lain-lain, murid-murid Kiai Sekar Pucang yang belum pernah melihat wajah gurunya. Orang itu termenung sejenak lalu. Namun pada suatu saat jika ilmu itu sudah dipecahkannya, kita semua akan menjadi orang-orang yang kebal. Perguruan kita tentu akan menguasai seluruh tanah Mojopahit yang telah jatuh itu. Bahkan dengan kekuatan yang tidak terkalahkan, kita akan bergerak terus ke ujung bumi. Gagak Wereng mengangguk-angguk. Meskipun masih ada berbagai keraguan-raguan di dalam hatinya, namun ia tidak bertanya lagi. Ia menganggap bahwa untuk sementara keterangan itulah yang paling baik baginya. Dengan demikian ia masih mempunyai kiblat arah berguru. Jika ia sudah kehilangan kepercayaan tentang Kiai Sekar Pucang yang belum pernah dilihatnya itu, maka ia akan kehilangan ikatan dan merasa dirinya terlepas dari sarangnya, perguruan Guntur Geni. Nah, kau beristirahatlah baik-baik. Kita harus segera kembali ke Karangmojo. Rahasia istana itu memang sudah diketahui oleh perguruan Kumbang Kuning dan mungkin juga Cengkir Pitu, sehingga kedatangan Kudorupoko memang harus dicurigai. Apakah aku harus ikut kembali? Kau sudah banyak mengetahui tentang Karangmojo meskipun tubuhmu belum pulih kembali. Kau harus ikut. Jika kita menemui kesulitan di perjalanan, kau tidak usah ikut campur. Kau akan dilindungi oleh saudara seperguruanmu.
Baiklah Kiai, tapi kapan kita akan berangkat ke Karangmojo? Segera, yang penting adalah pengawasan itu terlebih dahulu. Kita tidak langsung berada di Pedukuhan itu sendiri. Kita akan berada beberapa ratus tonggak dari istana itu, di atas bukit kecil yang banyak terdapat di sekitar Karangmojo. Tentu tanpa diketahui baik oleh Kudur Poko ataupun oleh orang-orang dari Kumbang Kuning. Kita akan tinggal di bukit itu. Kita melihat perkembangan keadaan. Gagak Wreng tidak bertanya lagi, rasa-rasanya malas sekali untuk kembali lagi ke Karangmojo. Di Pedukuhan itu ternyata terdapat beberapa pihak yang akan saling berbenturan. Namun Gagak Wreng tidak akan dapat ingkar orang-orang berjanggut dan berambut putih yang bernama Kiai Paran Sanggit itu adalah wakil dari gurunya yang belum pernah dilihatnya. Karena itu maka ia pun mempersiapkan dirinya pula untuk kembali ke daerah yang nampaknya sedang menjadi pusat perhatian beberapa pihak dengan maksud dan tujuan yang sama.